kolaborasi itu yang untuk modal ada dari kami kita sudah mulai selain DTP begitu panen jangan dibeli motor bayar utang dulu tapi tempo kan tapi pastinya keren kalau ada ide pertamanya seperti apa? Kendean gitu ya Pak ya. Saya belum saya tutup ya karena nanti siapa tahu. Ada diskusi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tentu Ibu dan kelompok kami yang harus satu dan dua. Ya kemarin sih ya intinya begini ya, kalau kami dari perusahaan yang memang Dan saya
siap bantu untuk ekspor dan lokal. Ya. Hari ini pun kami bawa semua, kita bayar semua, dan saya kirim ke TI hari ini. Lagi pameran, kita lihat feedback dari konsumen di sana. Karena menurut kita baik, belum tentu mereka menurut kita baik gitu. Jadi hari ini saya minta izin untuk saya bayar semua, saya kirim ke Jakarta. Saya minta sampel air juga, Pak, yang difilter. Sebenarnya sih banyak yang harus kita benahi, cuma biarkan orang kurangannya kan biasanya pembeli itu sekian dan terima kasih ya. Kalau masih kalian nonton, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin kami beri kesempatan kepada Boleh nggak? Jebak. Ya, Pak ya. Ya, siap. Yang mau maju tadi benar. Oh, kameranya. Atau kemana Pak? Oh, Ini sudah. kan ini kalau saya tadi bilang tadi, memang yang bukan masalah biasa kualitas, kuantitas, satu lagi kontinuitas, itu ya Pak ya. Nah itu yang harus kita jaga. Nanti saya udah bawa nih Pak. Mas Suman nggak apa-apa ya kalau di kotak-kotak. Boleh Pak. Itu silakan Pak. Satu, yang terhormat Ibu Direktur LPS, Ibu CDK, Ibu Kepala CDK, Ibu ini, beda sih. Dia benar-benar dia yang kelihatan ya. Ya, lagi semangat-semangatnya Bu ini, terima kasih. Terus Bapak Ibu, Bapak-bapak dari Tian. Nama saya Nur Faizin, gampang ingatnya Minal Aidin Walfa izin. Jadi kalau lebaran, ya ingat saya lah. Saya aslinya Jawa Tengah Pak. Ya bagian Portugal antara Purwokerto dan Tegal. Nah, saya aslinya orang Cilacap. Dan kebetulan semenjak berdirinya Balai PSKL Wilayah Jawa, Bapak Ibu sekalian, kita mulai aktif dari bulan Mei Ibu. Bu ini di sini aktifnya ya Bapak. Di Pati baru ke sini ya, kurang lebih saya baru 5 bulan. Kalau bayi itu baru tengkurep terus onggong-onggong Pak G, jadi merangkak aja belum. Nah sehingga mohon maaf barangkali setelah adanya Balai PSKL Wilayah Jawa saya baru berkunjung langsung ke lapangan hari ini ya, tetapi teman-teman dari wilayah Boyolali dan sekitarnya memang untuk mendapatkan akses kelola di area-area yang ada di KPS, kawasan hutan pengelolaan khusus. Nah, barangkali yang SK sebelumnya IPHPS dan kulit kakak, kita juga sedang proses untuk transformasinya. Mudah-mudahan Pak Kasih wilayah 1 ini kita lagi zoom ya. Nanti untuk yang sudah mendapatkan SK ini Wonolestari 1-2 ini kan IPHPS ya Pak. Nanti kami cek Pak, apakah ini sudah transformasi atau belum. Ya, nanti kita cek Pak ya. Karena yang IPHPS itu otomatis akan ditransformasi Pak, supaya statusnya clear Pak.
status hubungannya dengan Perum Perhutani, apakah masih ada sharing, bayar pajak atau tidak dan sebagainya. Nah, untuk kemudian lebih mudah Budir untuk proses-proses berikutnya. Walaupun kita nggak usah nunggu Pak, nggak usah nunggu harus semuanya berubah dulu, tapi proses-proses yang sudah berjalan terkait dengan pengembangan usaha bisa jalan seperti itu. Kemudian mungkin ini kabar baik juga untuk bapak-bapak para pengusaha, investor maupun off-taker, bahwa Jawa ini ada 1 juta hektar kurang lebih Bapak, ya, yang akan dikembangkan dari ujung Madura Bapak sampai ujung Kulon. Jadi kalau bicara produk, bicara komoditas, luar biasa. Jadi barangkali kami banyak terjadi perubahan-perubahan ketentuan dan mekanisme di Pulau Jawa ini, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengelolaan TS. Tentunya di masa transisi ini kita akan coba mengumpulkan Bapak Ibu sekalian untuk para off-taker, mengumpulkan data informasi terkait komoditas, terutama komoditas yang produksinya berlebih tetapi pemasarannya sekarang berkendala. Ini akan coba kita kumpulkan informasinya, tentunya akan kami laporkan ke Bu Direktur, Ibu. Nanti tentunya akan dipandu seperti ini lagi. Kita akan hadir di antara masyarakat Bapak untuk cari solusi. Tentunya pemerintah hadir untuk memperbaiki terus Pak. Dulunya dengan sistem IPHPS kulit jaga ada yang masih kurang, maka aturan yang baru dengan Permen 04 dan Permen. Punya waktu kantor kami ada di kantor pusat balainya ada di Jogja, di Kaliurang. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian, itu kantornya kantor rakyat, jadi Bapak Ibu sekalian silahkan bersilaturahmi ke sana. Kalau ada apa-apa silahkan mampir ke Jogja. Kalau wilayah timur bagian timur Jawa dan DKI Jakarta, kantornya ada di Jogja. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, bagi para petani, para pengusaha. Terima kasih pada para pendamping. Insya Allah bulan ini juga untuk pendamping di Jawa Bu akan kita tetapkan. Dan salah satu yang kita tetapkan saat ini adalah untuk pembina pendamping dari pengurus ASN dan pengurus PKSN. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang mungkin terbatas waktunya Pak. Terima kasih banyak. Salam kenal sekali lagi. Kami membuka komunikasi seluas-luasnya Bapak Ibu sekalian buat seluruh pihak, baik pemerintah daerah, kemudian kementerian dan lembaga, para investor, para pengusaha maupun masyarakat penyuluh semuanya Pak. Silakan kantor kami memang kantor pelayanan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Balai, Pak Nur, kebetulan saya udah regenerasi ketuanya sampai itu saya sudah mengikuti dari awal proses BPS. Baik detailnya susah, suka-dukanya sangat beragam, dan sekarang kami mengalami kesulitan
24 kabupaten Pak. Ada 935 kecamatan, ada 4.200 desa. Nah, jadi dari 4.200 desa ini umur kita baru 5 bulan, jadi nggak mungkin semuanya selesai Pak dalam 1-2 bulan sampai 5 bulan ini. Sehingga memang kita coba tata waktunya, kemudian kita setting prioritasnya Pak. Karena kita coba prioritaskan adalah daerah-daerah yang memang dinamikanya. Saya nggak berani ngomong konflik atau masalah ya Pak ya, karena takutnya jadi doa jadi masalah beneran. Jadi saya buat istilahnya dinamikanya aja. Jadi kita coba dahulukan yang dinamikanya cukup ekstrim dan kencang gitu ya Bapak. Nah kebetulan memang target sesuai dengan Perpres ini Ibu Rini, Perpres 28 itu kita diberi target untuk Jawa yang kurang lebih 922.000, hampir 1 juta hektar ini harus selesai penataan akses kelolanya itu tahun 2025. Jadi kita punya waktu sebenarnya tinggal 2 tahun, 2024 dan 2025. Tetapi saya punya target sendiri, kita Balai PSKL nih Bu Dir, kami minimal seluruh kabupaten yang 84 itu sudah ada representasinya untuk kemudian kita lakukan sosialisasi secara mendalam. Seluruh pihak paham terkait dengan pengelolaan perhutanan sosial di KDPK, dan sudah kita coba fasilitasi di beberapa daerah atau kelompok representasinya. Misalnya Pak, untuk beberapa kabupaten ya, untuk daerah Surakarta dan sekitarnya, Solo, ini ada Kabupaten Boyolali, kemudian Kabupaten Karanganyar, kemudian Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, kemudian Wonogiri kurang lebih ada sekitar 5 kabupaten ya Pak ya tadi ya. Nah, itu pendekatannya nanti kita lakukan namanya rakornis wilayah. Jadi rakornis wilayah itu bukan hanya sekedar sosialisasi, tetapi kita sampaikan kondisi, data informasi, sekaligus juga ketentuan-ketentuan mekanisme terkait pengelolaan dana BKPS. Dan masing-masing minimal bapedanya kita undang. Nah, Jawa Tengah ini barangkali masih 3 kali lagi Bu, dan kita akan coba setting mulai bulan November, Desember, mudah-mudahan juga kita lakukan. Nanti kita tunggu saja Pak. Nanti tentunya setelah itu rakornis di wilayah, nanti tim akan turun juga untuk melakukan musyawarah. Kalau bahasa kitanya FDD, fokus group discussion, di masing-masing kabupaten. Baru itu nanti akan diundang Pak kepala desa, para pendampingnya, ada LSM, Semut Ireng lah, Pojok Desa lah, apa itu kita undang juga. Kemudian para pendamping juga kita undang, CDK kita undang, kepala desa kita undang, camat kita undang. Nanti kita turun ke level kabupaten Pak. Nah, setelah level kabupaten kecamatan, barulah kita turun fasilitasi ke masyarakat. Jadi semuanya paham. Dan kita Bu Rini barangkali CDK akan berbagi peran Pak. Kita akan berbagi peran sesuai dengan P04. Bu Rini ini sebagai Kepala Cabang Dinas Kehutanan punya kewenangan untuk mendampingi proses. Ya, kalau di P04. Jadi Bapak Ibu sekalian, CDK nanti berbagi peran dengan kita. Bu Rini bisa melakukan persiapan sosial, prafasilitasi, memastikan objeknya sesuai di KDP-KPS, mana yang di dalam atau di luar KDP-KPS. Kemudian memastikan subjeknya, orangnya betul-betul penggarap existing atau bukan, yang minimal 5 tahun sudah menggarap dan tergantung di situ. Itu nanti para pendamping, para penyuluh CDK koordinasi dengan juga perhutani mempersiapkan itu. Kemudian juga menyampaikan pesan-pesan bahwa selain di KDP-KPS dengan program perhutanan sosialnya, hutan desa, HKM dan hutan tanaman rakyat (HTR), ada juga di luar KDPK Bu, namanya KKPP, Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif. Itu harus disampaikan sama, jangan sampai seperti sekarang itu masyarakat relatif menolak yang namanya program KKPP, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur. Sehingga
Ini harus disampaikan secara bersama-sama, kolaboratif dengan seluruh pihak. Sebenarnya komoditasnya sudah menunggu semua Bapak-Bapak, tetapi kan akses sekolahnya harus ditunjuk. Ya. Yang kedua, terkait tadi Bapak RKPS ya Pak ya, kan ada perubahan nanti transisi ini dari RKU, RKT berubah menjadi RKPS. Rencananya Ibu, Bu Direktur, ini kan akan segera dilakukan transformasi untuk yang IPHPS. Dan transformasi IPHPS ini otomatis, karena IPHPS secara keseluruhan 100% masuk ke PDK Perhutanan Sosial. Sehingga PKPS, Direktur PKPS akan melakukan transformasi kepada seluruh IPHPS yang ada. Baru setelah itu Pak, setelah namanya jadi HKMK atau jadi HD, kemungkinan besar yang otomatis jadi HKM semua Pak. Jadi HKM, baru kemudian ditransformasi Pak, RKU-nya jadi RKPS, sehingga namanya sudah HKM Pak, dasarnya sudah berubah. Kalau nanti belum, nanti harus revisi lagi atau harus update lagi. Itu barangkali Bapak. Terus kemudian satu lagi, nanti di aturan P04 Bapak, ngapunten Budir, setelah ada minat dari off-taker, ada aturan yang namanya kerjasama pengembangan usaha. Nah, kerjasama pengembangan usaha itu nanti antara off-taker atau investor ya, atau pendamping itu akan melakukan kerjasama dengan petani, tetapi harus disetujui oleh Kepala Balai PSKL dan nanti diketahui oleh JDK. Maksudnya apa? Balai ini harus hadir ya kepada masyarakat untuk memastikan Pak, masyarakat itu statusnya kira-kira soulmate Bu ini. Makasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi baru dapat kabar dari sana bahwa setelah kirim gambar dan video ini, segel atas itu harus kita perbaiki. Ya, segel pasti. Satu, saya mau tanya penyulingannya berapa kali Pak? Nah itu dia melihatnya masih ada kotoran kalau penyaringan iya masih ada kotoran di situ. Dua, yang ketiga, di belakang ini biasanya masa berlaku produksinya itu sampai sejauh mana legalitasnya Pak? Lalu halalnya apa? Halal,
Matur kedua. diajukan itu cuma 2 orang ya pendampingan dia nanti akan bisa melakukan pendampingan di kelompok itu untuk mendapatkan SK penetapan Pak. Yang berikutnya selama kami mendampingi ini memang banyak sekali kendala-kendala maupun masalah-masalah yang kami dampingi. Salah satunya juga penataan kawasan, penataan usaha dan lain-lain. Harapan kami dari proses pendataan ini ada semacam reward dari BPSKL terhadap kami Pak, mungkin berupa mobilitas apa-apa gitu ya monggo. Yang jelas dengan lokasi seperti ini kami juga terkendala dengan masalah medan yang sangat sulit. Jarak tempuh juga sangat jauh, terus lokasi pendampingan juga jauh, terus pendamping yang terlibat dalam kegiatan perhutanan sosial ini kan cuma tidak saya saja Pak, ada di Boyolali ada 4 orang, di Semarang ada berapa? Ada 2 orang. Nah kemarin itu yang diikutkan di Diklat itu cuma 2 orang. Karena itu kan sistemnya kan LMS ya Pak. Nah, berarti memungkinkan untuk yang di luar saya itu untuk bisa mengakses. Betul apa enggak? Kalau memang betul nanti di luar saya dan Pak Air. Ya saya kira itu Perhutanan sosialnya berubah. Kemudian pasca persetujuannya juga berubah gitu. Berubah seiring dengan perubahan akses kelolanya. Yang dulunya izin IBAPS jadi persetujuan sekarang Pak. Ini demi kebaikan masyarakat juga ujungnya. Sampai dengan pendampingannya pun berubah. Yang dulunya Jawa ini kebetulan 2 tahun lebih Pak vakum ya Pak ya. Vakum karena tadi peralihan transisi sehingga vakum. Tapi di pertengahan tahun sejak balai PSKL ini berdiri di awal Mei itu kita sudah dibebani indikator kinerja kegiatan. Nah pendamping ternyata kita cuma dijatah 152 guru Pak. Oke. Nah supaya adil Bapak, sebenarnya ada 3 jenis pendamping. Ini saya ulangi lagi ya, walaupun sudah ada sosialisasi. Saya ulangi lagi. Pendamping di Jawa itu ada 3. 1. Pendamping BUMN yang menangani kehutanan yang ditugaskan untuk menjadi pendamping. Berarti siapa Pak? Perhutani. Perhutani. Ada dari perhutani Pak? Nah, tidak mungkin itu diterapkan Pak, karena dinamika lapangannya luar biasa. Kondisinya tidak memungkinkan untuk diterapkan. Ya, dari 153
target jumlah pendamping. Itu tidak mungkin karena kita terapkan saat ini Pak, kondisinya belum memungkinkan. Kemudian yang kedua adalah pembina pendamping. Pembina pendamping itu siapa? Adalah pendamping atau penyuluh ASN dan penyuluh PKSM yang ada di JDK. Ya Pak, kalau di Jogja bukan JDK tapi Balai KPH. Kalau di luar Jogja, JDK. Nah itu pendamping-pendamping yang ada di JDK dan di dinas provinsi. Nah itu yang paling memungkinkan kita terapkan. Nah aturannya baru, maka coba kita terapkan bersama. Yang terakhir, yang ketiga, itu ada namanya pendukung pendamping. Pendukung pendamping itu siapa? NGO, LSM, perguruan tinggi, dari perusahaan, segala macam Pak. Dari ormas apa segala macam mendampingi, itu namanya pendukung pendamping. Nah 3 jenis pendamping itu kita tetapkan Pak. Kita yang tetapkan boleh. Ya, melalui proses-proses juga ada standarisasi kapasitas melalui LMS, semuanya sama perlakuannya. Enggak sendiri Pak. Oke, kita lihat representasinya. Itu tidak mungkin karena kemudian yang kedua adalah pembina pendamping. Pembina pendamping itu siapa? Adalah pendamping atau penyuluh dan
ini yang ada di sini. Itu ada namanya pendukung pinati. Pendukung pinati itu siapa? Ya, segala macam Pak. Kendean kita ya Pak ya. Suhunya seperti ini. Nah, itu jadi jangan dipisihkan yang tahun ini ya. Jadi yang biasanya sih kita datang kalau yang ada masalah. Jadi dan ternyata betul tadi dari Bapak dan luar biasa sekali perkembangannya sejak diberikannya pada 13 tahun 2017. Sekarang hadir Bapak Abi serombongan
bulan depan bisa kesini, bisa kesini. Nah, yang kesempatan yang sangat baik ini, saya memang sengaja alhamdulillah nih bapak-bapak untuk perusahaan ini mau untuk mengkonfirm saya bilang Pak tolong mengkonfirm saya yang luar biasa, bukan luar biasa apa yang petani yang lain itu ya Pak ya, tiba-tiba bisa mengusahakan jadi satu pendidikan dan buat kita semua ya. Jadi izin bapak ini malah kekurangan minyaknya ini gimana gitu. Nah ini sebenarnya tujuan kami datang ke sini untuk itu. Jadi lebih untuk yang bagaimana program ini selain tidak terus, tapi juga tentunya sesuai dengan Tenang Pak Bro. Kiri trail. LX. Saya juga tadinya ngobrol, saya juga nanti kita ngobrol ya. Nah, itulah pendamping pendamping profesional gitu Pak. Artinya apa? Mereka yang tahu pasarnya, mereka tahu yang di ini bagaimana mereka ini bisa mendampingi bapak misalnya. Bahkan ini mungkin tidak semuanya tahu ini yang merancang. Kami sebenarnya punya aplikasi Biro Jodohnya hubungan ini tuh. Jadi di sini tuh sudah masuk dalam aplikasi kami Pesona Hub. Ada bapak ya. Jadi kalau bapak kalau ada keluhan itu bisa ngetik di situ Pak. Jadi biar bisa ditangkap. Kalau karena ketemunya kan kita nggak setahun sekali nih. Ya tahun ya kita baru ketemu. Jadi kita sudah mempermudahnya dengan itu Bu. Ada Pesona Hub itu. Dan di sini waktu itu menjadi salah satu contoh untuk data perusahaan. Kita produksi sudah mulai tahun 2000. Cuma ya emang kita satu dan 2021 itu pun juga produksi kita belum banyak, tapi untuk normalnya tahun 2022 600 sekian. Dan
kebetulan tahun 2022 itu pemasaran, jadi kita sebetulnya bahan baku masih banyak, masih ada. Tapi produksi kita sampai bulan ini kita baru produksi minyak sekitar 1,6 ton. Yang mestinya kita sampai bulan ini mestinya kita sudah lebih dari 2 ton. Tapi ya seperti yang saya bilang kita mungkin di lain dari pada ini kita juga perlu bantuan sama Bu Direktur. Yang jelas di tempat bawah di kelompok kita ini masih banyak kendala-kendala kecil yang mestinya tidak bisa diatur sama regulasi yang lain. Banyak misalnya kita sudah di mungkin ke lokasi lahan kita perlu mengerahkan jalan itu ada masalah tanaman yaitu remote, jabol, jatuh sama kemudian hal tersebut sampai saat ini masyarakat masih kesulitan di waktu panen. Soalnya lahan kita masih menghabiskan itu kalau panen kita ngojek di Jagung itu dari ladang sampai di rumah itu satu sak sampai 8.000. Selamat siang, yang kami hormati Bu Direktur beserta jajaran. Terima kasih ya Mas Budi ya.
Dan alhamdulillah bibitnya itu dari yang tadinya daunnya ada yang kering sudah bertunas.